Halo, selamat siang. Perkenalkan, Mama dan Papa, saya Dr. Dion Darius Samsudin. Saya adalah dokter spesialis anak. Saya praktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada mamapapa.id untuk memberikan kesempatan saya untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai autisme. Begitu. Saya juga punya Instagram, yaitu di Dion the Doctor. Mungkin bisa dicek gitu ya, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa private message, nanti akan saya balas begitu. Terima kasih, disimak yuk. Jadi begini ya, Papa dan Mama, autisme itu sebenarnya adalah gangguan komunikasi pada anak gitu. Salah satu bentuk dari gangguan komunikasi. Kita tahu gangguan komunikasi itu ada banyak sekali. Gangguan komunikasi yang autisme itu biasanya adalah gangguan komunikasi, yaitu gangguan komunikasi anak untuk memusatkan perhatian. Jadi anak itu tidak bisa memusatkan perhatiannya dia gitu. Kemudian yang satu lagi adalah dia sering melakukan gerakan-gerakan repetitif yang buat kita itu mungkin tidak bermakna, tapi buat dia itu it means something gitu loh. Dia merasakan sesuatu dari gerakan ini gitu loh. Dan intinya adalah dia tuh tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya, dengan orang tuanya, dan dengan anak-anak seumuran dia. Oke, baik. Jadi sampai saat ini ya, sebab autisme itu tidak sepenuhnya diketahui. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Ada yang bilang karena pertumbuhan otaknya terlalu cepat, sedangkan jaringan-jaringan yang lain tidak bisa mencukupi pertumbuhan otak tersebut. Ada juga yang mengatakan itu dari genetik. Tapi tidak selalu, kadang-kadang ada orang yang tidak ada istilahnya tidak ada riwayat autisme di keluarga, tapi ternyata terjadi autisme pada anaknya yang kita sebut mutasi spontan seperti itu. Tapi sejauh ini kita tidak menemukan gen atau apapun yang secara langsung menghubungkan dengan autisme begitu. Kalau di Indonesia sendiri ya, saya lihat dari data tahun 2020 itu, tahun 2020 itu terdata sekitar 1.800 anak dengan autisme di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri dan di dunia itu presentasenya sekitar 1 dari 60 anak. Jadi dari 60 anak ada 1 yang terdiagnosis autisme begitu. Jadi ini merupakan salah satu gangguan komunikasi pada anak yang sangat sering kejadiannya. Jadi begini, yang pertama, apabila anaknya berumur kurang dari 1 tahun, yang kita sering lihat itu adalah anaknya itu tidak bisa memberikan kontak mata yang baik. Jadi dia tidak bisa, kalau misalnya nih, kita lagi gendong anaknya, kita coba tenangkan, atau mungkin dia lagi tenang bahkan, kita ajak dia berbicara atau apa, tapi anaknya ini tidak melihat langsung ke kita. Jadi mungkin matanya itu ke arah lain, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengajak dia komunikasi secara langsung, kita merasa seperti anak ini tidak ada kontak dengan kita. Begitu. Itu gejalanya yang pada usia kurang dari 1 tahun. Kalau sudah lebih besar, misalnya 2 tahun ke atas, kita lihat bahwa anak ini tidak bisa memusatkan perhatiannya dia terhadap satu hal. Jadi dia baru pegang satu mainan, kemudian dia pindah ke mainan lain. Kemudian dia pindah ke mainan lain seperti itu. Kemudian dia tuh suka melakukan gerakan-gerakan yang kita tidak mengerti. Misalnya mainan itu harusnya mainnya seperti ini, mobil-mobilan tuh harusnya didorong. Dia tidak didorong, misalnya dia bentur-benturkan satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian dia juga suka melakukan gerakan-gerakan repetitif, seperti misalnya dia suka, dia lihat nih lampu nih, wah saya mau nyalain dan matiin lampu. Nah, dia melakukan gerakan seperti itu, terus-terusan seperti itu. Jadi kita lihat bahwa autisme ini gejalanya itu sangat beragam. Begitu. Tapi intinya adalah dia itu suatu gangguan komunikasi dan kita tidak bisa memahami sebenarnya anak kita ini maunya apa gitu. Oh, satu lagi, dia tuh juga kadang-kadang dia suka
Apabila ada suara-suara yang kencang atau sesuatu yang membuat dia kesal, dia bisa tiba-tiba kesal sendiri gitu loh, karena suatu rangsangan-rangsangan yang menurut kita itu mungkin normal, tapi menurut dia itu sesuatu yang membuat dia panik begitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi tips berkomunikasi dengan anak autisme ya. Kita tahu bahwa sebelum anak autisme ini dibawa ke dokter, pasti orang tuanya ini sudah merawat dia dengan penuh kasih sayang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti itu. Jadi mungkin orang tuanya ini sudah tahu sedikit-sedikit gimana tips komunikasinya. Misalnya, wah anak saya nih kalau ada suara ini dia mau marah. Anak saya ini kalau ada lampu nyala dia maunya dimatiin, seperti itu. Nah, jadi ini penting karena ada juga beberapa tips lain yang mungkin orang tuanya sudah tahu sendiri. Anak saya kalau begini artinya dia mau makan atau dia mau buang air besar atau buang air kecil gitu misalnya. Nah, tips jadi teknik-teknik komunikasi itu perlu dipertahankan, tapi kita perbaiki lagi gitu loh. Jadi kita buat supaya teknik komunikasi yang lain supaya dia bisa komunikasi dengan orang lain, mungkin bukan orang tuanya, itu juga bisa terjalin. Jadi komunikasinya bukan hanya dengan orang tuanya saja, tetapi juga terhadap masyarakat luar lingkungannya dia, seperti itu. Jadi kalau saya prinsipnya adalah mother knows best. Mungkin mother sudah tahu mulainya dari mana. Nah, itu nanti akan kita bantu begitu loh untuk berikutnya. Gimana supaya dia bisa komunikasi bukan hanya dengan orang tuanya, tapi dengan lingkungan sekitar, begitu. Oke, jadi kalau kita cara mengobati autisme ya, kalau kita membaca di internet atau kita bertanya kepada dokter, mungkin kita melihat banyak sekali caranya ya. Dari mulai terapi wicara, terapi perilaku, terapi okupasi, terapi sensori integrasi dan termasuk terapi nutrisi juga, jadi dari makanannya dan lain-lain. Tapi saya mengatakan bahwa di sini tidak ada satu terapi yang terbaik, dalam artian mungkin beberapa terapi ini harus kita coba bersamaan. Nanti kita lihat hasilnya mana yang paling cocok untuk anak kita. Dan jangan lupa bahwa terapi-terapi ini hanya mengawali saja. Nanti setelah itu tentu anaknya akan pulang ke rumah dengan orang tua dan itu harus diulang-ulang kembali terapi itu supaya memberikan hasil yang maksimal, begitu. Jadi menurut saya tidak bisa menyimpulkan satu terapi yang paling baik. Mohon didiskusikan dengan dokter anak Anda, dan apabila nanti sudah pergi ke klinik tumbuh kembang atau ke ke terapis, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Yang penting semangat ya mama papa. Jadi pertama kita tahu bahwa apabila sudah dikatakan autisme, maka autisme itu ada sesuatu kelainan di otak. Itu sesuatu yang mungkin sulit untuk ditarik kembali, begitu ya. Gitu. Jadi beda dengan kelainan perilaku yang lain, misalnya keterlambatan bicara atau hiperaktif gitu ya. Ini sedikit berbeda. Ini udah ada sesuatu yang suatu perubahan di otak begitu. Oleh karena itu kita harus tahu autisme itu apa. Tapi sebelum dikatakan autisme, kita tidak boleh menyerah. Kita harus memberikan stimulasi pada anak kita. Begitu, stimulasi. Apa stimulasi yang bisa diberikan? Yaitu kita harus sering ngajak bicara anak kita. Kita tatap wajah dia, kita ajak dia bicara. Kalau dia lagi marah, kalau dia lagi kesel, coba kita peluk dia. Kita perhatikan, oh mungkin dia marah karena sedang ini gitu, sedang lapar, sedang apa. Nah, coba kita tangani hal-hal itu dahulu gitu loh. Jangan melulu kita berfokus pada autismenya saja, tapi kita lupa mungkin ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi gitu. Jadi menurut saya kita harus benar-benar coba membaca kemauan anak kita, tapi dengan kacamata yang berbeda gitu, dengan kacamata anak kita sendiri ini gitu. Mungkin sekian tips dari saya gitu untuk awal-awal ya gitu ya. Untuk lebih lanjut, untuk lebih spesifik mungkin bisa dibicarakan dengan dokter anak Anda begitu.
Terima kasih. Menurut saya autisme ini pada anak adalah suatu kondisi ya, kondisi pada anak yang tentunya bisa didiagnosis oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis anak tumbuh kembang, atau ya istilahnya diobati gitu ya. Tentu bisa kita intervensi dengan terapi okupasi, terapi bicara, dan lain-lain. Begitu. Dan apabila autisme ini diketahui sedini mungkin dan diterapi dengan baik, maka kita bisa mengharapkan hasil yang optimal atau bahkan yang maksimal begitu. Ya, terima kasih. Baik, Mama Papa, demikian informasi dari kami. Banyak sekali informasi-informasi lain bisa ditemukan di mamapapa.id. Jangan lupa subscribe, follow ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.